Kemudian acara hari ini adalah acara kuliah umum atau kuliah publik yang diselenggarakan oleh kelompok keahlian teknologi informasi Institut Teknologi Bandung. Dan untuk acara ini akan diadakan setiap 2 minggu sekali. Jadi bagi teman-teman yang merasa ingin terus-menerus memperbarui ilmunya, silahkan dicek di SID/KKTI-ITB. Jadi silahkan dilihat di sana siapa yang akan menjadi pembicara selanjutnya. Untuk 2 minggu ke depan yang akan mengisi adalah Prof. Armin. Dan yang hari ini yang akan mengisi adalah Prof. Suhardi. Untuk moderator hari ini adalah Pak Ari Ahmad Arman. Waktu akan saya persilahkan kepada Bapak. Ya, terima kasih Pak Zagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, selamat datang di acara perdana kami ya dari kelompok keilmuan teknologi informasi ITB ya, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Nah, kami ini beritikat baik memulai satu acara ya yang insya Allah akan menjadi acara rutin 2 mingguan seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mas Zaki begitu. Nah, ini kami akan memunculkan ini anggota-anggota kami ya yang tiap anggota memiliki interest perjalanan karir pengalaman yang sangat unik sehingga mudah-mudahan dengan adanya acara seperti ini itu bisa di-share kepada semua, kita semua tambah pintar, Indonesia tambah maju. Saya kira itu yang kita inginkan sama-sama ya. Pada acara perdana ini kami akan menghadirkan salah satu guru besar dari kelompok keilmuan kami, yaitu Bapak Suhardi. Ya, namanya Suhardi saja, satu kata, sangat pendek, ya, tapi tidak berarti ilmunya pendek, ilmunya luar biasa, panjangnya ya. Demikian banyaknya pengalaman dan knowledge beliau. Pak Suhardi ini pendidikan tertinggi itu adalah di TU Berlin ya, di Jerman untuk S3-nya. Kemudian yang menarik, Pak Suhardi ini walaupun sekarang di stay itu mendalami bidang khusus ya, lebih ke arah IT services ya atau service science ya. Nanti barangkali Pak Suhardi akan menjelaskan lebih rinci ya. Tapi yang menarik adalah beliau ini punya sisi yang lain. Selain mendapatkan keilmuan formal ya bidang formal di Sekolah Teknik Elektroinformatika dan tadi S3 dari Jerman. Nah, beliau juga mendapatkan gelar kesarjanaan dan magister di bidang hukum ya. Nah, sehingga ini menjadi kombinasi yang menarik apalagi saat ini teknologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sosial di era sekarang ya. Nah, Pak Suhardi akan menyampaikan satu pemikiran atau sharing kepada kita semua yang berjudul pendekatan komprehensif untuk solusi keamanan cyber dengan sudut pandang dari sisi teknologi, manajerial, dan hukum ya yang merupakan keahlian beliau juga. Nah, ini saya kira menarik ya. Kalau kita bicara keamanan ini tidak ada habis-habisnya. Kemarin kita bicara keamanan informasi, sekarang namanya sudah keamanan cyber. Besok lusa barangkali keamanan artificial intelligence, keamanan IoT dan sebagainya ya. Nah, ini nanti Pak Suhardi akan datang lagi dengan keamanan-keamanan yang lebih memukau lagi ya. Baik, saya kira untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Suhardi, Profesor Suhardi untuk memulai perbincangannya. Mohon nanti dapat diselesaikan jam 14.45 ya Pak Suhardi ya.
sehingga kita punya 15 menit untuk diskusi. Silakan Pak Suhardi. Baik, terima kasih Mas Agi, terima kasih Pak Ari yang sudah memberi kesempatan saya pada kesempatan pertama dari rangkaian kuliah publik yang diadakan oleh kelompok keahlian teknologi informasi di SKI ITB. Nah, saya akan memberikan satu sharing tentang sudut pandang bagaimana membangun sebuah keamanan siber. Nah, memang keamanan informasi, keamanan siber atau keamanan digital ini istilahnya berkembang ini ya, dari keamanan komputer, keamanan informasi, keamanan siber. Kedepannya saya memprediksi keamanan digital ya, lebih umum. Nah, saya mencoba satu sudut pandang bagaimana membangun itu. Memang ini karena waktunya sangat singkat, saya kira tidak bisa detail, tapi nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya kita bisa dalami lebih detail tentang aspek-aspek yang hari ini saya sampaikan. Nah, saya akan coba bagi dalam 4 poin. Yang pertama tentang keamanan siber itu sendiri. Yang kedua, rekayasa keamanan siber berbasis model referensi keamanan digital. Dan yang ketiga, saya akan masuk ke forensik digital, baik itu forensik digital secara reaktif maupun proaktif, yang perlu dibangun di dalam sistem keamanan siber sehingga dapat memberikan satu pendekatan yang komprehensif selain pendekatan teknologi biasanya yang kita lakukan, karena cyberspace itu merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi, tentu tidak akan lepas dari pendekatan teknologi di dalam kita membangun keamanan informasi. Yang kedua adalah keamanan manajemen terkait dengan penggunaannya di dalam sebuah organisasi, dan yang menarik satu hal lagi bisa kita tambahkan, satu solusi keamanan dengan menambahkan satu pendekatan hukum di dalam sistem keamanan tersebut sehingga solusi keamanannya menjadi lebih komprehensif. Kenapa demikian? Nah, mari kita ikuti. Yang pertama, tentu kita semua sepakat ya bahwa hari ini kita menemukan satu perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, dimulai dengan satu perkembangan tentang teknologi komputer dan jaringan. Kita mendapatkan teknologi komputer yang semakin canggih, kemudian teknologi network yang semakin canggih, sehingga hari ini kita tidak terlepas dari dunia internet. Bahkan hari ini juga kita bisa bertemu bersama-sama, sharing, kemudian nanti diskusi tentang satu topik dalam sebuah keilmuan yang sangat besar ini juga melalui internet. Kita tersambung semua melalui internet. Kemudian perkembangan internet ini tidak berhenti, tetapi juga menghasilkan satu perkembangan teknologi internet itu sendiri yang kita sebut dengan Internet of Things, sehingga sistem-sistem yang sebelumnya itu tidak tersambung ke dalam internet secara langsung jadi bisa tersambung. Jadi dengan Internet of Things kita punya rumah bisa dihubungkan dengan internet, kita punya sepeda, kita punya mobil, kita punya greenhouse di rumah, kita punya pertanian, itu bisa dihubungkan dengan internet sehingga segala sesuatu itu bisa kita lihat, kita kendalikan, kita kontrol lewat internet. Sehingga dengan kombinasi antara internet, kemudian Internet of Things dengan teknologi kendali atau teknologi otomasi, maka kita bisa mendapatkan hampir semua sistem yang bisa kita sensing, hampir semua sistem yang bisa kita kendalikan itu bisa kita sambung ke dalam internet. Sehingga internet hari ini tidak hanya merepresentasikan sebuah dunia cyber yang memberikan satu dunia yang mendukung kehidupan kita sehari-hari, tapi juga telah menghubungkan sistem-sistem fisik, gedung, bangunan,
jalan raya, mobil, rumah, bahkan sistem pertanian juga sudah masuk ke sana. Pertanian, perikanan semua masuk, sistem kesehatan juga masuk. Dan kalau kita perhatikan perkembangan dunia sosial media, maka sistem sosial juga masuk ke dalam dunia internet. Jadi hari ini sistem sosial atau emosi atau psikologi satu kelompok sosial itu bisa dimonitor, bisa bahkan bisa di drive gitu ya. Kita bisa menciptakan kemarahan sekelompok orang hanya lewat cuitan Twitter. Kita bisa membuat sebuah kelompok itu marah, bahagia, cukup lewat cuitan Twitter gitu ya. Bahkan beberapa kelompok atau individu bisa bertengkar dan emosinya naik turun tuh gara-gara posting-posting yang ada di dalam sosial media. Jadi kita bisa bayangkan bahwa hampir semua sistem, dari mulai sistem fisik, sistem biologi, sistem kesehatan, bahkan sistem psikologi itu masuk ke dalam dunia internet. Oleh sebab itu, kita hari ini sangat luar biasa, semua bisa dilakukan lewat internet. Nah, satu lagi yang tidak kalah penting, karena perkembangan teknologi big data, karena perkembangan teknologi artificial intelligence, karena perkembangan teknologi smart system, maka semua yang kita miliki di dalam internet bisa mempunyai sebuah kecerdasan yang mungkin bisa saling mengisi dengan kecerdasan manusia, sehingga dengan memanfaatkan internet, memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut, kita bisa membangun sebuah sistem yang kecerdasannya kalau diakumulasikan itu melebihi kecerdasan manusia. Nah, itu satu opportunity yang terjadi hari ini, semua orang menikmati, tetapi di sisi lain juga karena sistem-sistem tersebut masuk ke dalam dunia cyber yang bersifat global dan bisa diakses anytime, anywhere, maka muncul juga satu konsekuensi bahwa keamanan siber atau cyber security itu juga terbuka, punya potensi kepada semua orang yang menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Sehingga dengan peningkatan penggunaan internet, dengan peningkatan dunia cyber di dalam kehidupan kita yang semakin lama semakin bergantung kepada dunia cyber, maka terbentuk sebuah masyarakat cyber atau cyber society. Nah, terbentuk juga penyalahgunaan, terbentuk juga kriminal-kriminal yang terjadi di dalam dunia cyber, sehingga selain membentuk cyber society juga membentuk kejahatan cyber ya. Kalau dari teman-teman yang belajar ilmu hukum mungkin sangat terkenal sekali dengan adagiumnya Cicero ya. Ada yang masih ingat? Saya agak lupa. Ubi societas, ubi ius gitu ya. Jadi di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, sehingga kita juga membutuhkan hukum yang berlaku di dalam masyarakat cyber. Nah, hari ini kita patut berbangga di Indonesia sudah memiliki hukum cyber yang muncul pertama kali pada tahun 2008, itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, dan telah diperbarui pada tahun 2016, yaitu Undang-Undang 19 tahun 2016. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat perkembangan tersebut, maka kita perlu memanfaatkan. Kenapa? Karena transformasi menuju sistem digital ini dipercepat oleh pandemi COVID. Jadi pandemi COVID bagi beberapa orang itu merupakan sebuah bencana, tapi beberapa orang merupakan sebuah sebuah opportunity untuk mewujudkan kehidupan cyber di dalam
dunia maya. Jadi saya ingin melihat dari dua sisi ini, sehingga kalau kita lihat pandemi COVID itu meningkatkan aktivitas online oleh pengguna, terutama karena pengguna sistem-sistem online di dunia cyber pada masa pandemi ini dipaksa harus menggunakan, maka banyak yang sebenarnya belum mempunyai awareness dalam keamanan cyber, dan mungkin kalau toh punya awareness, tidak cukup knowledge dan skill-nya untuk menangani keamanan cyber sebagai konsekuensi penggunaan dunia online. Oleh sebab itu muncul satu pemikiran yang hari ini saya sampaikan dan kita diskusikan, kita perlu membangun solusi keamanan cyber dengan melibatkan aspek hukum, sehingga bagi orang-orang yang memang belum siap, dari sisi awareness belum cukup, dari sisi knowledge dan skill belum cukup, itu bisa dilindungi ketika menjadi korban keamanan cyber. Oke, nah seperti kita lihat bagi Bapak Ibu, bagi adik-adik atau bagi teman-teman yang mendalami keamanan cyber, itu kita hari ini diberikan satu teknik, satu pendekatan di dalam melakukan pengembangan keamanan siber dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan teknologi atau solusi teknologi. Kita punya solusi teknologi itu misalnya authentication atau autentikasi. Ini yang sering kita lakukan hari ini. Ada password yang kita ingat gitu ya. Kemudian selain password juga bisa digunakan biometrik atau hal-hal yang khusus yang kita miliki gitu ya. Tapi juga bisa dikembangkan token. Sehingga hari ini sistem keamanan cyber atau keamanan cyber bisa dibangun dari salah satu atau kombinasi dari tiga hal ini. Bisa password saja, bisa biometrik saja, bisa token saja, atau bisa gabungan dari dua atau tiga ini. Kemudian dikembangkan juga teknologi-teknologi untuk akses kontrol. Jadi akses ke dalam sebuah sumber daya TI, akses ke dalam sebuah aplikasi itu dibatasi atau dikendalikan dengan menggunakan teknologi-teknologi seperti firewall, intruder detection system, dan sebagainya. Termasuk kalau itu menyangkut sebuah informasi, maka informasi tersebut bisa kita lakukan teknik-teknik kriptografi untuk kita sembunyikan informasi-informasi yang sebenarnya terhadap orang-orang yang tidak berhak, sehingga nanti ketika informasi itu mau digunakan, itu bisa dibuka dengan menggunakan kunci tertentu. Jadi ini pendekatan teknologi yang sering dilakukan. Saya tidak akan jauh masuk ke sana, mungkin nanti di kesempatan lain akan dibahas bagaimana pendekatan teknologi ini, dan saya kira ini juga satu solusi teknologi yang penting, dan hari ini riset-riset dalam bidang ini sangat tinggi sekali intensitasnya. Nah, yang kedua adalah menggunakan solusi manajemen. Kenapa solusi manajemen? Karena teknologi ini, teknologi cyber atau teknologi informasi digunakan di dalam sebuah organisasi, sehingga melibatkan satu proses bisnis, melibatkan orang, melibatkan satu prosedur, sehingga solusi teknologi saja tidak cukup, sehingga ditawarkan solusi-solusi manajemen. Mungkin yang paling terkenal itu adalah Information Security Management System atau sistem manajemen keamanan informasi. Nah, berbagai standar, berbagai rekomendasi disampaikan. Salah satu yang paling sering dipakai adalah ISO 27000 dan serinya gitu ya. Kemudian NIST, satu lembaga dari Amerika. Kemudian bisa juga digunakan COVID-5 ya. Dia juga menyediakan framework untuk itu. Nah, sampai di sini solusi ini bisa mengatasi
keamanan cyber dengan pendekatan teknologi dan manajemen. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau teknologinya itu dilampaui atau bisa dikompromis, kemudian sistem manajemennya juga bisa dilewati, security breach terjadi. Nah, lalu apa gitu? Nah, pertanyaan ini yang membawa saya hari ini memberikan sebuah pandangan bahwa solusi ini perlu dilengkapi sehingga ini gambaran saya ambilkan dari salah satu standar ISO 27005 gitu ya. Ini teknik bagaimana membangun sebuah manajemen keamanan informasi. Tapi saya tidak akan dalam ke sana. Tapi akan lanjut bahwa tadi kita sudah melihat bahwa solusi keamanan cyber hari ini, solusi keamanan informasi hari ini, itu dibangun dengan menggunakan teknologi. Tadi ya, ada teknologi untuk authentication, ada teknologi untuk access control, ada teknologi untuk kriptografi gitu ya. Itu kita kembangkan terus, semakin lama semakin canggih, meskipun serangan-serangan juga semakin canggih juga gitu ya, sehingga berlomba antara teknologi dengan hackersnya. Kemudian solusi-solusi untuk membangun manajemen keamanan informasi. Nah, saya berikan sebuah gambaran, saya menyebutkan dengan digital security reference model. Ini saya gambarkan modelnya adalah paling dalam adalah solusi teknologi, kemudian solusi teknologi itu di backup atau di cover dengan solusi manajemen, kita kembangkan sebuah sistem manajemen keamanan informasi, kemudian kalau dua layer ini fail, maka kita harus membangun solusi legalnya apa gitu. Jadi kalau secara teknologi itu security-nya dilampaui, kemudian manajemennya juga bisa dijebol gitu, maka ya sudah satu solusi lagi kita siapkan, solusi legal. Nah, sehingga ini menjadi satu pemikiran bagaimana mengembangkan solusi legal untuk keamanan informasi. Saya kira memang ini jarang dipelajari, terutama di teman-teman yang belajar keamanan informasi di bidang IT ya, baik itu di elektro, informatika, atau bidang-bidang yang mempelajari itu. Sehingga saya ingin melihat dari sudut pandang menambah atau melengkapi solusi keamanan informasi dengan menambah satu layer lagi, yaitu legal layer. Nah, jadi tadi saya kira kalau teknologi dan engineering tadi sudah saya sampaikan ya, jadi ada authentication, ada access control, ada kriptografi, terhadap serangan malware kita bisa buat anti malware-nya, virus ada antivirusnya gitu ya. Kemudian ada sistem security yang dibuat secara menyeluruh, kemudian solusi manajerial itu kita mulai dari membangun awareness bahwa semua pihak yang terlibat di dalam penggunaan sistem cyber itu paham tentang keamanan sehingga dia bisa berperilaku untuk mencegah terjadinya security breach. Nah, di sana nanti bisa kita kembangkan solusi-solusinya berdasarkan standar atau rekomendasi yang dipakai. Apakah menggunakan ISO, menggunakan NIST, menggunakan COBIT, atau menggunakan pendekatan-pendekatan atau standar yang lain. Nah, kita perlu memikirkan legal layer atau solusi legalnya. Kenapa? Karena dengan meningkatnya penggunaan sistem online atau sistem cyber hari ini, banyak orang yang sebenarnya belum siap awareness-nya terhadap keamanan informasi, apalagi knowledge, apalagi skill-nya gitu, sehingga sangat rentan dan sangat rawan menjadi korban terhadap keamanan cyber ini. Oleh sebab itu, legal layer itu bisa dibangun. Yang pertama adalah membuat sebuah peraturan internal organisasi yang mengikat bagi para pihak yang menggunakan sistem tersebut. Jadi sudah kalau di dalam bahasa hukum, semua yang terkait dengan sistem yang dipakai itu sudah dibuat sebuah perjanjian
untuk menggunakan itu, sehingga ketika dia itu melanggar perjanjian, dia akan mendapatkan sanksi. Apakah sanksi itu administratif atau sanksi perdata, itu tergantung concern kita terhadap sistem apa gitu. Kalau concern kita terhadap sistem adalah kerugian, maka kita bisa menggunakan pendekatan perdata di dalam membangun peraturan tersebut. Kalau concern kita adalah terhadap satu keabsahan sesuatu, maka kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain. Nah, yang kedua, kalau yang pertama tadi itu sebuah peraturan atau sebuah perjanjian yang dibangun di antara para pihak yang menggunakan sistem, kita bisa juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu melanggar satu peraturan perundang-undangan, maka dia bisa diproses dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, hari ini yang saya lihat, peraturan perundang-undang yang paling relevan untuk membangun solusi keamanan cyber adalah Undang-Undang ITE, baik Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 ITE. Jadi ini merupakan satu undang-undang yang mewujudkan cyber law di Indonesia. Kemudian ada hal yang penting di situ bahwa kalau kita ingin menerapkan peraturan atau peraturan perundang-undangan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kejadian-kejadian security breach itu dilakukan oleh seseorang yang kita duga atau kita curigai. Nah, oleh sebab itu di sini perlu forensik cyber atau forensik digital untuk mengungkap terjadinya cyber security breach dan untuk menyediakan bukti-bukti untuk proses persidangan. Sehingga di sini dibutuhkan dua hal, yaitu peraturan perundang-undangannya sendiri atau peraturan internal organisasi, dan yang kedua adalah forensik cyber atau forensik digitalnya. Nah, keduanya itu nanti bisa kita pakai untuk membangun solusi siapa yang bertanggung jawab terhadap security breach tersebut dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi akibat security breach tersebut. Sehingga dengan membangun legal layer atau legal solution dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilengkapi dengan forensik cyber, maka kita bisa membangun solusi keamanan cyber yang lebih komprehensif. Nah, bagaimana ini lengkapnya? Nah, ini ada dua. Jadi hari ini dalam prakteknya itu ada dua. Kalau kita mengalami security breach atau keamanan cyber kita dilampaui atau ada penyerang yang berhasil masuk ke dalam sistem keamanan, maka kita bisa melakukan digital forensik atau forensik digital secara reaktif atau secara proaktif. Nah, secara reaktif itu maksudnya apa? Secara reaktif itu maksudnya ini yang dilakukan hari ini. Jadi ketika terjadi security breach, maka bukti-bukti digital itu dikumpulkan, kemudian dilakukan satu proses forensik digital untuk mengungkap security breach-nya itu terjadinya bagaimana, mungkin di mana gitu ya, di dalam jaringan komputer yang sebelah mana, termasuk siapa pelakunya gitu. Nah, biasanya pendekatan secara reaktif ini akan bergantung pada kelengkapan bukti digital yang bisa dikumpulkan dan juga keahlian dari forensic investigator untuk mengungkap semua bukti-bukti yang ada untuk mengungkap proses terjadinya security breach hingga kepada pelakunya. Nah, kalau kita lihat memang sering terjadi pelaku-pelaku tersebut sulit ditemukan ya. Jadi ini kenapa? Karena di dalam dunia cyber biasanya identitas orang itu
tidak secara langsung berkorelasi dengan orangnya gitu ya. Kalau di dunia real kan seseorang punya KTP gitu ya. Nah, orang punya KTP sehingga gampang diidentifikasi gitu. Tapi ketika di dunia cyber, seseorang itu bisa mempunyai identitas lebih dari satu, bahkan ada puluhan, ratusan gitu ya. Satu orang bisa punya akun banyak, sehingga ketika terjadi security breach, maka untuk menemukan identitas cybernya itu lebih mudah, tetapi ketika menghubungkan antara identitas cyber dengan orangnya itu persoalan, sehingga forensik digital secara reaktif ini cenderung lebih sulit ya. Kenapa? Karena tantangannya nanti menghubungkan identitas cyber dengan identitas orang yang sebenarnya. Nah, dikembangkanlah satu ini baru juga tidak, tetapi dikembangkan satu teknik atau satu keilmuan itu forensik digital proaktif atau digital forensic readiness. Jadi sebelum terjadi security breach, ini sudah dikumpulkan data-data yang diperlukan apabila nanti terjadi security breach gitu. Jadi ini yang disebut dengan proaktif. Kenapa proaktif? Karena sebelum terjadi security breach sudah diprediksi security breach apa saja yang mungkin terjadi, kemudian skenario-nya seperti apa, maka dibangunlah satu sistem informasi untuk mengumpulkan data tersebut. Sehingga ketika terjadi security breach itu bisa langsung data forensiknya ada gitu. Nah, ini apa namanya teori atau prinsip yang digunakan di dalam digital forensic readiness. Nah, prakteknya memang tidak mudah. Jadi hari ini nanti kalau dibaca di referensi hasil penelitian maupun teknologi-teknologi yang diterapkan sekarang sangat banyak sekali, tapi saya mencoba merangkum metodenya. Yang paling penting adalah yang pertama bisa memprediksi atau bisa menganalisis ancaman dan serangan yang bakal terjadi. Nah, ini sangat penting sekali karena kalau ancamannya di luar atau lolos dari prediksi ini, maka kalau itu terjadi kita nggak bisa menyediakan datanya. Nah, setelah memprediksi atau menganalisis ancaman, maka yang kedua adalah mendefinisikan atau menentukan kebutuhan data untuk proses forensik digital apabila security breach itu terjadi. Jadi apabila ancaman dan serangan yang kita prediksi itu terjadi, maka proses forensik digitalnya butuh data apa saja. Nah, itu kita tentukan. Nah, tahap yang ketiga adalah mengidentifikasi log management yang sudah ada di dalam sistem, kemudian melengkapi data-data yang tidak ada di dalam existing log management, sehingga kita punya data yang lengkap di dalam sistem, dan itu kita kumpulkan. Selanjutnya adalah melakukan pengembangan sistem informasi log management ya, log management information system untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan ketika nanti terjadi security breach. Nah, ini prinsipnya seperti itu, sehingga ini akan merupakan apa namanya satu skill tersendiri dalam membangun digital forensic readiness, yaitu terutama yang pertama, jadi memprediksi atau menganalisis ancaman atau serangan. Nah, yang berikutnya yang kebutuhan data teknologi itu adalah soal teknikal ya. Nah, hari ini tantangannya adalah melakukan pengembangan metode-metode untuk prediksi atau menganalisis ancaman, sehingga kita bisa mempersiapkan data-data forensiknya ketika security breach terjadi. Nah, itu kira-kira yang terjadi supaya solusi legal atau solusi hukum ketika terjadi security breach itu nanti bisa ditindaklanjuti dengan mudah. Nah, sebagai penutup, ini salah satu contoh bagan atau salah satu contoh hasil riset yang kami lakukan dengan tim riset kami. Kita membangun sebuah digital forensic readiness as a service gitu. Jadi
kita bangun sebuah platform untuk membangun satu digital forensic readiness untuk berbagai sistem service system. Jadi pada prinsipnya kita akan punya satu modul identifikasi, itu akan menentukan skenario, mengidentifikasi aset, kemudian mengidentifikasi resource, dan mengumpulkan requirement untuk memperoleh threat apa saja sih, serangan apa saja sih yang dibutuhkan, sehingga kita bisa menentukan data apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian modul yang berikutnya adalah modul untuk information gathering. Jadi di sini mulai dari data collecting, kemudian kita indexing, kita simpan gitu ya, untuk kita simpan ke dalam storage, evidence storage, sehingga nanti ketika terjadi security breach, kita cukup melakukan processing, analisis, dan mengambil data yang tersimpan, sehingga kita dengan cepat bisa menghasilkan reporting untuk kebutuhan forensik digital dalam rangka mengidentifikasi, menjelaskan apa yang terjadi, siapa pelakunya, dan mengumpulkan bukti-bukti digital untuk proses hukum berikutnya, gitu. Sehingga ketika terjadi security breach itu prosesnya tidak panjang, bisa langsung ketemu, bisa langsung ready data-data untuk bukti-bukti digitalnya, sehingga prosesnya bisa menjadi lebih cepat. Nah, sebagai penutup, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah keamanan cyber itu menjadi satu kebutuhan yang penting sejalan dengan meningkatnya penggunaan sistem online atau sistem virtual akibat dari pandemi COVID ini. Jadi peningkatan ini dipercepat. Nah, persoalannya karena prosesnya ini dipercepat dan harus gitu ya, maka jumlah pengguna sistem-sistem online dengan awareness keamanan siber yang rendah itu semakin banyak. Jadi orang awareness-nya tidak cukup, kemudian knowledge-nya juga tidak cukup, skill-nya apalagi gitu ya. Sehingga kita ketika menggunakan sistem itu dia akan menjadi satu titik lemah dalam sistem tersebut gitu ya. Karena apa? Karena ya memang awareness-nya masih perlu dibangun karena dia menggunakannya kepaksa ya. Kepaksa harus menggunakan dan ini jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu perlu melengkapi solusi hukum agar mitigasi security breach masih dapat dilakukan ketika terjadi kegagalan di solusi teknologi dan solusi manajemen karena peningkatan jumlah pengguna sistem online dengan awareness yang masih rendah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini dibangun supaya dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengguna yang masih memiliki awareness dan skill keamanan siber yang masih rendah. Nah, sebenarnya sebelum kita membangun, selain kita membangun solusi legal, ada satu solusi lagi yang bisa dibangun yaitu solusi asuransi ya. Jadi kalau di dalam manajemen keamanan siber itu salah satu risk mitigasinya adalah risk transfer, yaitu risk transfer kepada pihak lain. Ini kita kenal dengan asuransi cyber. Nah, ini sudah mulai dipasarkan produknya, tapi saya lihat perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia masih belum ada yang ready untuk itu ya. Sebagian besar produk-produk dari luar. Nah, tapi itu mungkin perlu topik bahasan tersendiri ya, bagaimana cyber insurance itu juga penting di dalam perlindungan terhadap pengguna-pengguna sistem cyber. Oke, saya kira itu sharing dari saya, Pak Ari. Jadi saya akhiri sharing saya, paparan saya sebelum 13.45, supaya nanti lebih banyak waktunya untuk diskusi. Saya kembalikan kepada Pak Ari. Terima kasih, Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Suhardi. Menarik sekali saya kira ya. Jadi ini mengungkap hal-hal yang barangkali selama ini secara tidak sadar kita lalui sama-sama, kita jalani sama-sama,
Tapi ada satu aspek yang mungkin kita lupakan, ya, yang itu akan menjadi penting ketika terjadi sesuatu. Ya, saya menangkapnya seperti itu. Kalau saya berikan ini rangkuman catatan dari perbincangan yang disampaikan Pak Soehardi tadi, pertama mulai dengan ya perkembangan teknologi informasi lah yang luar biasa ya, mulai dari komputer, internet, IoT, big data analitik dan sebagainya, sampai membentuk cyber society. Kemudian muncul dua sisi selalu ya, sisi baik, sisi buruk ya. Kemudian di lain pihak ada COVID yang mempunyai dua sisi juga. Satu sisi tentunya terlepas dari masalah kesehatannya, tapi dari kacamata yang terkait dengan konteks kita, di satu sisi COVID ini membantu mempercepat transformasi, ya, yang itu barangkali bisa dipandang sebagai sesuatu yang positif. Tapi, nah tadi Profesor Soehardi, Pak Soehardi mengidentifikasikan ternyata ini tidak sepenuhnya menjadi berkah ya, menimbulkan satu persoalan baru karena ternyata readiness, kesiapan suatu masyarakat ya untuk mengadopsi teknologi itu kalau tidak dirancang dengan baik, artinya terjadi by accident seperti COVID, ini akan jadi masalah juga ya. Nah, tadi Pak Soehardi memberikan sejumlah kurang lebih contoh bahwa masyarakat yang dipaksa tadinya tidak biasa melakukan A, sekarang menjadi terbiasa, tapi awareness-nya, pemahaman terhadap hukum, terhadap resikonya, nah ini kurang. Ini menimbulkan celah-celah baru persoalan ya. Dan kemudian Pak Soehardi juga menggarisbawahi bahwa teknologi dan manajemen saja tidak menjadi aspek yang lengkap ya. Tapi ada satu lagi aspek kepastian yang terakhir itu adalah atau senjata pamungkas yaitu aspek legal ya yang harus ada di dalam sebuah lingkungan atau sistem di mana sistem berbasis IT atau masyarakat yang berbasis IT itu berjalan. Terakhir Pak Soehardi menjelaskan tentang digital forensik. Ada dua pendekatan, reaktif dan proaktif ya, di mana proaktif itu ketika pihak-pihak yang terlibat sadar betul bahwa suatu hal mungkin terjadi sebagai akibat dari sesuatu yang dilakukan, maka bukti-bukti digital, bukti-bukti lainnya itu perlu disiapkan agar in case ini sampai ke sesuatu ranah hukum, semua yang diperlukan sebagai bukti itu tersedia. Saya kira begitu yang saya catat. Kesimpulannya, terima kasih Pak Soehardi. Saya lanjutkan dengan pertanyaan. Sementara pertanyaan yang diajukan melalui fasilitas chatnya saya belum terima ya, belum ada. Jadi saya buka langsung saja kesempatan pertanyaan untuk diajukan langsung. Ada nih Pak Soehardi, satu pertanyaan saya bacakan ya. Dari Saudara Budi Andrianto dari Universitas Garut ya. Mohon bertanya apa bedanya forensic readiness dan audit sistem informasi? Saya kira langsung dijawab saja Pak sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Silakan Pak Soehardi. Oke, baik. Terima kasih Saudara Budi Andrianto. Jadi kalau audit sistem informasi itu satu prosedur atau satu proses yang dilakukan untuk mengetahui apakah sistem informasi ini baik atau tidak, berfungsi betul atau tidak. Jadi tujuannya adalah melakukan proses untuk memastikan, untuk mengakses bahwa sistem informasinya itu sesuai dengan tujuannya atau tidak gitu. Nah, kalau forensic readiness itu adalah satu solusi atau satu teknologi yang menyimpan, tadi Pak Ari sudah menjelaskan dengan sangat bagus sekali ya, satu teknologi yang disiapkan untuk menyimpan data-data digital selama proses terjadi, sehingga kalau ada
security breach, kalau ada attacker, ada penyerang yang berhasil membobolkan security sebuah sistem elektronik, sebuah sistem cyber, itu semua data tercatat. Masuk kapan, melalui apa itu dicatat semua dalam log system tadi, sehingga ketika itu terjadi, sistem sudah menyimpan, sehingga tinggal dibaca saja. Sudah ketahuan ini siapa, dari mana, nah itu forensic readiness. Kenapa itu dibangun? Karena hari ini proses forensik atau forensik digital itu dilakukan secara reaktif ya. Jadi ketika komputer itu dibobol, baru komputernya diambil, kemudian diperiksa dan diteliti, dilakukan proses forensik untuk mengungkap kejadiannya. Sehingga kadang-kadang bisa hilang karena si penyerang sendiri bisa menghapus jejak digitalnya. Atau mungkin karena satu hal, komputernya kebakar, rusak, itu menjadi lebih sulit proses forensiknya. Sehingga dikembangkan forensic readiness. Jadi supaya data-data yang dibutuhkan disimpan lebih awal di depan. Begitu Pak Ari, kira-kira penjelasan. Baik, terima kasih Pak Suhardi. Penjelasannya saya kira menarik sekali ya untuk apa kita lihat dan kita terapkan pada keseharian kita, begitu ya, sehingga kita mempunyai cara pandang yang lebih hati-hati, lebih luas, lebih menyeluruh, ya. Ini terima kasih Pak Suhardi sudah diingatkan hal-hal yang mengkhawatirkan itu. Baik, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, bisa raise hand, sebetulnya bisa langsung ya supaya cepat. Atau juga menuliskan kembali di tempat chatting yang tersedia. Ya, sambil menunggu ya, barangkali kalau boleh saya seling satu pertanyaan Pak Suhardi ya. Ya. Moderator ini ingin mengajukan pertanyaan juga, ini saking menariknya begitu ya. Nah, ini pertanyaan saya begini kira-kira ya Pak Suhardi. Ini Indonesia ini kalau menurut Pak Suhardi ini kalau kita ambil skor ya 1 sampai 10 ya. Nah, ini kira-kira dilihat dari kacamata information security begitu ya. Atau digital security atau apapun lah istilahnya. Kira-kira ada di level berapa ya Pak ya? Dan untuk mencapai level minimal yang dianggap baik, aman, begitu ya, tidak penuh resiko, ini secara normal kita akan perlu waktu berapa lama itu mencapai itu, Pak? Ini menarik itu pertanyaannya. Jadi kalau saya merating tadi ada di angka 6 sebenarnya ya. 6 ya. 6. Sudah lebih dari setengah ya Pak ya? Sudah lebih dari setengah. Kenapa? Karena dengan beberapa kasus yang terjadi dalam cybercrime itu saya lihat orang mulai sadar bahwa penggunaan sistem digital, penggunaan sistem virtual itu ada risiko-risiko yang harus diantisipasi sehingga orang sudah mulai sadar. Nah, tapi scale-nya memang perlu dibangun, artinya perlu knowledge dan skill yang cukup untuk berperilaku secara benar di dalam menggunakan, tapi kesadarannya sudah ada. Ini saya kira satu, kenapa saya menjawab 6 ya. Nah, bagaimana proses kesananya, nah ini yang lebih sulit lagi gitu ya, karena faktornya kan kalau kita bicara tentang pertanyaan kedua itu terkait dengan infrastruktur digital dari negara kita juga ya. Satu, infrastruktur digitalnya, yang kedua adalah pendidikannya, pendidikan publik yang perlu disampaikan kepada pengguna digital. Saya kira itu juga tidak banyak ya. Kita punya sebenarnya lembaga itu ya, BSSN ya, yang telah bertanggung jawab terhadap keamanan itu, tetapi somehow mungkin juga kapasitasnya perlu diperbesar untuk bisa menghandle problem dari pengguna cyber yang cukup besar di negara kita. Saya kira yang kedua ini saya terus terang perlu berapa lama ini agak sulit, karena ketika awareness dan skill-nya naik, nanti hackernya juga semakin pintar gitu kan. jadi ini memang selalu berkejaran ini Pak Ari. Itu. Ya, baik Pak Suhardi, ini ada 2 pertanyaan yang
muncul. Saya bacakan dua-duanya aja supaya nanti lebih efisien waktunya ya. Yang pertama ini adalah dari Bapak Marojahan Panjaitan. Ya, nah, ini mohon penjelasan tentang tanggung jawab atas kerugian yang timbul dalam penggunaan teknologi digital. Itu satu ya, pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua ini itu tadi sebetulnya ini ya, yang sebelum ini ya, tadi sebelum Pak Budi. Ternyata munculnya barangkali pada saat saya melihat Pak Budi itu baru muncul di tempat saya. Lalu kemudian satu lagi yang terakhir itu adalah dari Pak Suryo Utomo BNN ya. Apakah perlu Indonesia mengadopsi undang-undang seperti GDPR yang ada di Uni Eropa itu ya, di mana salah satu isi dari GDPR adalah corporate readiness dalam digital forensik. Silakan Pak. Baik, saya kira pertanyaan ini Pak Marojahan Panjaitan ini guru saya ini. Selamat sore Pak Maro. Ini guru saya, jadi saya sharing ini Pak ya. Jadi pertanyaan yang pertama dan dari kedua tadi berhubungan sebenarnya ya. Yang pertama, siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian kalau terjadi security breach gitu ya. Nah, itu ada undang-undang, ada dua yang bisa dipakai. Ada undang-undang ITE dan ada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 yang sudah diperbaiki dengan 72 2019. Jadi pada prinsipnya dari peraturan pemerintah itu setiap penyelenggara sistem elektronik itu harus mempersiapkan sistemnya harus secure dan ready untuk menangani hal-hal tersebut. Tetapi memang di situ tidak diberikan apa konsekuensinya ketika dia tidak memenuhi itu gitu ya. Yang di sana paling jauh adalah sanksi administratif. Jadi sanksi perdatanya tidak terlalu clear. Tetapi di dalam Undang-Undang ITE itu cukup jelas bahwa yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang muncul adalah pelaku dari security breach itu sendiri, yang itu bisa diajukan sebuah gugatan. Jadi ini memang ada hal yang perlu diperbaiki di sini, bahwa yang bertanggung jawab mestinya perusahaan juga ikut andil ya, karena kalau sistem dia lemah, mestinya dia harus dilibatkan juga dalam proses pertanggungjawaban itu. Tapi dalam Undang-Undang ITE itu adalah si pelaku security breach, tapi si pelaku security breach, tetapi juga perusahaannya tidak secara langsung bisa digugat secara langsung. Tapi sebenarnya bisa kalau memang penggugat merasa bahwa perusahaannya teledor itu bisa digugat. Nah, sedangkan di peraturan pemerintah tadi sebenarnya mensyaratkan semuanya, tapi gugatan hal-hal perdatanya tidak diatur secara proper gitu, sehingga yang muncul adalah terkait dengan sanksi administratif. Nah, jadi itu menyambung ke pertanyaan apakah Indonesia perlu mengadopsi itu. Menurut saya perlu, dan hari ini kan rancangan undang-undang untuk perlindungan data pribadi sedang diproses ya di DPR. Saya kira sebagian besar itu mengadopsi dari GDPR itu, bahwa nanti perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi, termasuk terhadap keamanan data yang terkait dengan customer, nasabah, dan sebagainya. Jadi saya kira itu jawaban saya terhadap dua pertanyaan tadi. Terima kasih Pak. Baik, Pak Suardi, terima kasih. Masih ada nih dua pertanyaan berikutnya ya. Yang pertama ini dari Bapak Nanang dari Forensik BSSN. Ya, ini alumni CIO ITB 2015 ternyata. Apakah teknologi forensik readiness ini termasuk arsitektur teknologi SOC? Dan apakah sama metodenya seperti data science? Itu yang pertama. Yang kedua, saya Ananda Angelina Purba, Sistem Komputer 2019 IIB Dharma Jaya Lampung. Penanganan paling mudah menghindari kejahatan cyber itu gimana ya Pak?
apa usaha yang udah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi kejahatan cyber di Indonesia, Pak. Jadi menanyakan penanganannya gimana, terus usaha yang sudah dilakukan pemerintah selama ini bagaimana. Silakan, Pak Suhardi. Oke. Yang kedua dulu ya, yang masih ingat pertanyaannya. Jadi saya kira kalau pemerintah sudah menangani itu lewat Undang-Undang ITE ya, yang tahu Undang-Undang ITE itu satu peraturan undang-undang yang memang bertujuan untuk memberikan satu perlindungan hukum terhadap perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Kemudian nanti ditambah satu lagi yang sedang berproses adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Saya kira itu satu tindakan pemerintah yang sangat penting dan signifikan untuk mengantisipasi pertumbuhnya cybercrime di Indonesia sejalan dengan penggunaan teknologi informasi. Kemudian ditambah dengan beberapa peraturan pemerintah, seperti tadi ya, peraturan pemerintah yang mengatur penyelenggara sistem elektronik itu harus menjamin bahwa sistemnya itu aman dan data-data penggunanya itu tidak disalahgunakan. Kemudian di setiap sektor, saya kira di sektor jasa keuangan, perbankan itu banyak sekali regulasi-regulasi yang mengatur pelaku sektor jasa keuangan, perbankan, dan sebagainya untuk mensyaratkan bagi perbankan tersebut untuk mempunyai sistem yang aman, termasuk di sektor jasa kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Saya kira ini usaha-usaha pemerintah untuk melindungi rakyatnya terhadap cybercrime. Ya, meskipun tetap masih ada juga ya, karena antara keamanan, antara cyber defense dengan cybercrime itu saling berlomba. Itu pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan digital forensic readiness dengan data science dan SOC arsitektur itu ya. security operation. Ya, ya. Saya barangkali perlu yang gini maksud saya. Itu terkait ya, data science dibutuhkan juga di dalam pengembangan digital forensic readiness. Kenapa? Karena digital forensic readiness pada dasarnya adalah mengumpulkan data-data yang perlu untuk keperluan forensik digital ketika terjadi security breach. Artinya apa? Artinya di sana dibutuhkan keilmuan data science untuk memprediksi kebutuhan datanya apa, terutama di langkah pertama tadi ya. Nah, kaitannya dengan arsitektur SOC, sejauh nanti terkait dengan pengelolaan data dan pengembangan teknologi, itu terkait. Kenapa? Karena arsitektur SOC itu salah satunya membutuhkan dukungan untuk forensic readiness, supaya semua proses yang terjadi itu bisa terrecord, sehingga ketika terjadi security breach, manajemen keamanan informasi itu bisa mengungkap dengan cepat dan menggunakan itu sebagai bahan untuk perbaikan ke depan. Jadi itu hubungannya. Terima kasih Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Suhardi. Saya bacakan berikutnya, ini mungkin terakhir ya. Sudah jam 14.58. Saya dari Alfarizi Kikim Amin Sinatria dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Izin bertanya terkait dengan keamanan cyber, bagaimana pengaruh hukum Indonesia di dalamnya? Apakah memiliki kelemahan? Itu pertanyaannya Pak Suhardi, silakan. Ya, kalau dari sisi hukum mungkin tidak cukup kalau kita hanya melihat hukumnya saja ya, karena kalau kita bicara hukum di Indonesia untuk mengatasi cybercrime tentu akan terkait juga dengan proses penegakan hukumnya ya. Jadi artinya akan terkait dengan institusi hukumnya dan juga bagaimana budaya hukum yang berkembang. Jadi kalau melihat kasus-kasus yang sering terjadi itu sebenarnya hukumnya sudah bisa mengcover setiap kejadian security breach. Kalau kita lihat di pasal 27 sampai pasal 25 di Undang-Undang ITE kita, itu hampir semua
attack serangan-serangan cyber itu bisa diklasifikasi ke dalam salah satu pasal dari tindakan pidana itu. Nah, persoalannya adalah ketika kita memproses itu, maka kita butuh bukti-bukti digital. Jadi yang perlu dikembangkan adalah forensik digitalnya atau penyediaan bukti-bukti digital supaya pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang ITE itu bisa dilaksanakan, bisa digunakan gitu. Jadi kadang-kadang pasalnya ada untuk menjerat suatu tindakan, tapi buktinya tidak cukup. Sehingga yang diperlukan adalah sebenarnya pendalaman atau pengembangan di dalam forensik digitalnya. Nah, di beberapa negara, ya barangkali kalau kita komparasi di beberapa negara ada yang forensik digital ini dilakukan oleh lembaga selain polisi gitu ya, seperti di Korea misalnya. Di Korea itu ada lembaga khusus yang menangani ini, sehingga dia bisa melakukan forensik digital lebih komprehensif dan bisa diminta dari pihak penegak hukum, polisi, jaksa, atau dari pihak masyarakat juga. Nah, kalau sekarang forensik digital kita adalah hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum gitu, sehingga dilakukan oleh polisi, sehingga ketika pihak di luar itu melakukan proses forensik, barangkali keabsahannya belum bisa diterima gitu ya. Saya kira itu hal-hal yang bisa kita lihat lebih dalam, tapi kalau menurut saya peraturan hukumnya sudah cukup, kecuali kurangnya satu, di perlindungan data pribadi. Di perlindungan data pribadi itu di dalam Undang-Undang ITE hanya satu pasal gitu ya, yang penjabarannya tidak terlalu clear, cukup dalam prakteknya lebih banyak penafsiran nanti. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nanti bisa diundangkan, saya kira itu akan semakin melengkapi cyber law di negara kita. Gitu Pak Ari. Terima kasih Pak Suwardi. Ada yang kelewat oleh saya nih Pak Suwardi. Jadi mohon maaf nih, satu lagi pertanyaan terakhir ya. Nah ini benar-benar terakhir nih pertanyaannya, karena ini yang bertanya Bapak yang paling istimewa ini, Pak Profesor Armen Langi ini, mantan rektor Universitas Tetangga di Bandung ini ya. Jadi pertama beliau menyampaikan apresiasi atas presentasinya Pak Suhardi, kemudian diikuti dengan sebuah pertanyaan sederhana tapi sangat fundamental. Apakah dibutuhkan payung perundangan untuk bisa jalan? Ya, bisa jalan, barangkali ini tadi persoalan-persoalan yang diangkat oleh Pak Suhardi ya. Negara mana saja yang sudah menerapkan konsep ini? Silakan Pak Suhardi. Ya, jadi kalau payung hukum tentu perlu, karena kita bisa menindak suatu perbuatan yang kita anggap sebagai satu kejahatan kalau undang-undangnya sudah ada gitu. Jadi ini saya kira kalau teman-teman yang belajar di Fakultas Hukum ini basic sekali, bahwa asas legalitas ya. Asas legalitas itu mendefinisikan hal-hal apa saja yang bisa kita anggap sebagai satu tindak kejahatan. Kalau itu belum ada memang tidak bisa dijerat. Jadi saya kira jawabannya perlu, payung hukum perlu, karena kalau tidak kita tidak bisa memproses tindakan-tindakan yang terkualifikasi sebagai cybercrime. Nah, negara-negara mana saja yang sudah melakukan cukup banyak. Biasanya kita mengacu pada, tadi ya Pak Ari sudah menyebutkan GDPR, itu satu konsep yang banyak diadopsi di Eropa, kemudian Amerika sendiri juga melakukan, Australia, Korea, dan hampir semua negara maju itu sudah menerapkan ini. Dan saya kira selain pengembangan keamanan cyber berbasis pada teknologi dan manajemen tadi, itu juga dilakukan pendekatan hukumnya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa teknologi keamanan cyber itu selalu bisa terlampaui gitu ya.
Jadi probabilitasnya menurut data itu selalu bisa terlampaui. Bahkan blockchain yang katanya itu juga sistem yang paling secure, ternyata sudah ada juga blockchain threat dan blockchain attacks ya, itu sudah. Sehingga itu akan selalu seperti itu. Sehingga solusi berikutnya perlu dipikirkan solusi hukumnya. Jadi ketika teknologi dan manajemen sudah tidak bisa, ya sudah, kita menuntut keadilan, gitu Pak Armin. Saya kira ini perlu dan negara-negara maju juga sudah. Dan payung hukum perlu karena kalau tidak ada kita nggak bisa nuntut. Jadi di dalam ilmu hukum itu asas legalitas namanya. Jadi seseorang itu nggak bisa dipidana kalau tidak ada undang-undangnya. Jadi kalau nggak ada undang-undangnya nanti semua bebas berkeliaran itu. Itu. Terima kasih Pak Ari. Ya. Baik, terima kasih Pak Suhardi. Tampaknya waktu memisahkan kita juga ya. Sudah sampai pada akhir acara, sudah lebih dari 5 menit daripada yang direncanakan. Nah, saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Pak Suhardi yang sudah menjadi pembicara di acara perdana ini dengan mengangkat topik yang sangat menarik, ya, membuat kita lebih aware, lebih cerdas, ya, bahwa ada hal-hal yang jangan sampai luput dari dari perhatian kita, ya. Kurang lebih ini ya Pak Suhardi ya, sebetulnya yang hal-hal yang lain bisa berkembang, tapi tetap ujung-ujungnya hukum selalu terlibat ya. Jadi itu sesuatu yang universal melekat kepada society, kepada manusia. Jadi sisi-sisi lainnya boleh berkembang, boleh berubah-ubah. Nah ini hukumnya tetap ngikut kemana-mana, ada terus dan mungkin disesuaikan dengan perkembangan itu. Jadi kita makin aware sekarang bahwa itu aspek yang tidak boleh kita abaikan. Juga terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di pertemuan kami perdana ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ini akan menjadi pertemuan rutin, acara rutin 2 minggu sekali, tentunya dengan topik yang berbeda-beda, tapi akan selalu ada di lingkup besar teknologi informasi dan hal-hal terkait dengan teknologi informasi ya. Saya ingin mengingatkan kembali sebelum saya akhiri, Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi daftar hadir, mohon berkenan mengisi daftar hadir. Maksudnya supaya kami punya catatan ya, sehingga begitu ada sesuatu yang menarik yang berikutnya, kami akan sampaikan informasi itu kepada Bapak Ibu sekalian ya, sehingga tidak terlewatlah event-event penting lainnya. Juga tidak lupa terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya ya, memperlihatkan satu antusiasme yang luar biasa terhadap topik yang diangkat ya. Hal-hal lain yang tidak terselesaikan, maksudnya diskusi yang ingin diteruskan, saya kira nanti bisa disampaikan langsung kepada Pak Suhardi ya. Baik, saya kira saya akhiri pertemuan ini. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang di dalam topik yang berbeda. Pembicaranya sudah dipastikan Pak Armen Langi, yang sekarang bisa kita pandang ini ada di salah satu layar ya dengan tulisan namanya Armen Langi. Saya kira nanti tidak akan kalah menariknya. Saya akhiri pertemuan ini, sampai jumpa di waktu yang akan datang 2 minggu lagi. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih semuanya.